Sebetulnya kalau kita ini tadi anjuran pemerintah banyak tinggal di rumah, seandainya kita sakit, itu dalam seminggu itu jumlah virus yang ada di dalam tubuh kita itu akan turun drastis. Bahkan sampai hari ke-14 itu sudah dinyatakan hilang. Nah, selain PCR dan tes swab ini juga ternyata belum begitu menjamin begitu ya. Ini apakah kita terkena yang SARS-CoV biasa ataupun Delta. Nah, untuk mencegahnya nih, dokter, terlepas dari kita dapat yang mana begitu dokter. Ini mungkin bisa disampaikan dokter untuk waktu-waktu ya kapan kita memang sebaiknya untuk melakukan tes dokter. Apakah kalau ada mendapat kontak erat saja atau mendapat gejala-gejala saja atau seperti apa nih dokter? Ya, apa ya mungkin saya ini ya Mbak Dila ya, swab ya swab itu kan kayak dicolek dihapus gitu ya. Swab itu untuk mengambil sampel ya, sampel dari sana, dari nasofaring sana, dari hidung bagian belakang atau di daerah mulut paling belakang sana ya, orofaring sana ya. Itu namanya swab. Swab itu yang terdiri dari ya ada apa, ada yang untuk ngambilnya, ada colokannya gitu. Nah, itu swab ya. Nah, kemudian hasilnya ini kan berupa ada cairan ya, lendir itu ya, di rongga-rongga yang di tubuh kita itu. Nah, kemudian itu dari hasil kita mencolek tadi, menswab tadi, itu kemudian diperiksa dengan PCR, diperiksa antigen. Kalau antigen itu levelnya protein, kalau PCR itu di asam nukleatnya kan begitu. Mhm. Nah, kapan dilakukan swab PCR atau swab yang kemudian dilanjutkan dengan rapid antigen, bahwa sekarang itu malah ada lagi yang saliva, artinya kita kumur kemudian kita lanjutkan dengan PCR itu ada. Nah, itu kapan? Nah, ini tergantung dari indikasi atau tujuannya, Mbak. Ya, ya Mhm. kalau syarat perjalanan kan berarti ya memang itu harus syarat untuk perjalanan kan gitu. Mhm. Nah, kemudian kalau eh, eh, kapan seseorang itu diperiksa? Ya kalau dicurigai, ya. Kalau dicurigai itu bagaimana? Ya kalau ada gejala, ada keluhan, Mhm. ya tubuh kita ada keluhan, ya. Eh, Misalnya yaitu tuh demam, badannya yang tidak enak atau diare, ya ada keluhan, ya. Ada batuk, pilek itu mungkin ya kalau kalau sekarang ini batuk pilek kita udah curiga Sudah COVID gitu, oh, curiga kita. Nah, yang dicuriga itu yang diperiksa PCR. Nah, yang kedua itu yang kontak erat, ya. Jadi misalnya kan ada juga yang seseorang ya seorang pasien yang mengumumkan dirinya sendiri saya COVID ya. mhm. Kemudian misalnya ada perjalanan saya pernah perjalanan dengan pesawat nomor ini nih tanggal sekian ya. Setelah kita datang di tujuan tempat kita yang kita tuju, kita tes dan positif. Kemudian dia dengan sukarela mengumumkan saya sakit COVID, ya. Tolong penumpang-penumpang yang bersamaan dengan saya tadi, ya, dengan pesawat kode penerbangannya ini tanggal sekian, ya, tolong juga melakukan pemeriksaan. Ya, karena di situ terjadi kontak erat. Nah, sehingga penumpang yang lain pun ya di tempatnya masing-masing dia melakukan pemeriksaan itu. Jadi kalau kontak erat itu ya sama dengan yang dicurigai tadi. Ya, dia mungkin belum bergejala, tetapi dia sudah kontak. Ya, itu. Baik baik dokter, kemudian, ini dokter, lalu kan biasanya ada untuk tingkat positivity rate-nya ini dokter, ini biasanya
yang lebih tinggi begitu dokter, ini eee, di bagian PCR begitu dokter, di bagian swab dokter. Mengapa demikian dokter? Untuk tingkat saturasinya ini lebih tinggi PCR daripada rapid test nih dokter? Ya, ya. Jadi tadi saya katakan yang swab antigen ya, ada swab antigen artinya itu termasuk rapid antigen. Itu levelnya protein ya Mbak, levelnya protein. Jadi nah kemudian kalau swab yang dilanjutkan dengan PCR ini levelnya levelnya level molekuler, level asam nukleat ya. Jadi memang ini keduanya dibandingkan Mbak Dila ya. Waktu penelitian ya dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan kultur virus. Ya, virus SARS-CoV-2 ini bisa dilakukan kultur. Ya. Sampel pada pasien itu satu diperiksa dengan kultur virus, ya. Yang satu dengan PCR, ya. Yang satu dengan antigen, kan begitu. Nah, kemudian akan ketemu nanti, ya. Jadi pada cut off berapa ya pada PCR itu yang kultur virusnya masih positif. Ya. Pada CT berapa yang kultur virusnya sudah negatif, kan begitu. Sehingga ada keputusan ya yang dipakai bahwa kurang dari cut off ini positif, kan begitu. Kurang dari ini. Nah kalau dibandingkan yang dengan swab antigen, tentu saja yang PCR ini lebih sensitif. Lebih sensitif. Ya, pastilah positivity rate-nya lebih tinggi PCR. Lebih tinggi PCR. Ya. Baik. Berarti untuk pengukurannya sendiri ada CT value-nya begitu ya, dokter ya? Untuk PCR ya. Baik. Baik dokter, ini kan karena PCR sendiri lebih sensitif kalau dokter katakan tadi. Kemudian untuk CT value-nya ini dokter, kan juga masih awam begitu di telinga masyarakat. Nah, mungkin bisa disampaikan dokter, CT value ini seperti apa sih dokter? Ya, begini. Kan kalau itu apa PCR itu kan ada siklusnya Mbak. Ya. Ada siklusnya ya, ada transkripsi, ada denaturasi, ya, ada elongasi, kan begitu. Ya, itu satu siklus, satu putaran. Nah, dengan mesin ini akan terjadi beberapa putaran. Nah, sampel yang ada di dalam ya virus yang ada di dalam sampel tadi, ini kan diperiksa dengan ini, diamplifikasi namanya, dengan PCR, diamplifikasi. Nah, kalau virusnya banyak, ya ini putaran yang rendah, dia sudah terdeteksi kan gitu, karena virusnya banyak kan. Nah, kalau virusnya sedikit, mungkin sampai katakanlah di atas 30 baru terdeteksi dia positif begitu. Itu CT yang dimaksud dengan CT value itu. Baik, ini untuk pengukurannya begitu ya dokter ya. Baik, kemudian selain untuk menentukan begitu ya terkait dengan tingkat COVID-19-nya ini menggunakan CT value, ini ada juga sahabat MQ nih, Dr. Osman ini dari Instagram yang bertanya nih dokter. 3 hari yang lalu ini sahabat MQ dari Instagram ini mengalami demam dokter, dan sekarang sudah membaik. Kemarin juga sudah swab antigen dan kemarin juga sudah swab antigen dan PCR. Ini kira-kira bisa tidak ya dok untuk melakukan pemeriksaan dokter, karena ada indikasi demam namun sudah membaik dokter. Sudah dilakukan swab antigen dan PCR?
Belum. Jadi, untuk sahabat MQ ini dari Instagram, dia mengalami demam, kemudian sudah membaik. Kemudian di kondisi dia sudah membaik itu apakah, bisa swab antigen atau tidak nih, dokter? Iya, jadi untuk ini dalam masa pandemi ini kita harus pastikan ya. Yang pertama dia ada kontak enggak sahabat MQ ini ya. Ada riwayat kontak apa tidak ya. Walaupun sekarang sudah membaik, memang secara global itu 99% itu COVID-19 ini ringan. Hanya 1% yang dia perlu perawatan intensif dan mungkin perlu hanya 1% ya. Cuman masalahnya di sini itu kalau yang bersangkutan sudah merasa baik dan tidak diperiksa dan dia jalan-jalan, nah ini yang repot. Artinya apa Mbak Dila? Yang bersangkutan ini bisa menjadi sumber apa? Sumber penularan kan begitu. Oh, baik. Jadi artinya ya ini tergantung yang bersangkutan, dipastikan dulu dia itu ada kontak apa tidak. Baik, Tapi ya untuk masa-masa seperti ini ya kita ini saat ini sudah darurat ya, makanya ada PPKM darurat. Kalau saya menganjurkan tetap diperiksa. Diperiksa itu untuk kemantapan yang bersangkutan ya dan juga untuk kebaikan bersama. Kalau menurut saya ya sehingga jangan sampai nanti merasa guilty feeling ya, wah saya juga ternyata saya walaupun sudah enakan tapi saya masih menjadi sumber penularan dan saya bisa menularkan ke orang lain ya. Kalau orang lain itu keluarga dan kebetulan dia punya komorbid, nah ini kan bisa juga manifestasi klinisnya berat, Mbak. Oh, baik, Pak. Nah, ini yang repot di sini nih. Ya, jadi kalau saya menyarankan ya dipastikan dulu ada kontak apa tidak. Ya. Buat jaga-jaga begitu ya, dokter ya? Untuk jaga-jaga dan untuk kebaikan bersama lah menurut saya. Dan kenyamanan diri sendiri juga. Jadi lebih tenang begitu ya, dokter ya? Lebih tenang. Baik. Kemudian nih dokter, kalau untuk kasus seperti tadi begitu dokter, kalau ada pasien begitu dokter, ada individu yang demam begitu kemudian sudah membaik nih dokter, kemudian pas tes beliau ini mengalami atau dinyatakan positif dokter, ini mengapa bisa begitu dokter? Apakah masih ada sisa penyakitnya atau seperti apa nih dokter Osman? Tesnya apa ya? Untuk tes swab antigen. Antigen. Ya kalau antigen itu ya begini, semua tes itu kan tidak ada yang sempurna Mbak Dila. Tes itu nggak ada yang sempurna, artinya yang memiliki sensitivitas 100%, spesifitas 100%. Artinya tes itu tidak bisa membedakan sakit dan tidak. Ya. Yang PCR pun juga tidak 100% ya sensitivitas dan spesifitas 100%. Masih ada sih. Nah, cuman kalau kita mau agak ilmiah, dilihat tes antigen yang digunakan itu memiliki nilai ramal positif berapa. Baik. Artinya begini, katakanlah kalau tes antigen itu memiliki nilai ramal positif itu 80% dan dia positif, itu artinya apa? Maknanya kemungkinan dia benar-benar COVID itu 80%, kan begitu. Semua tes itu punya kemampuan dan kemampuan itu dinyatakan dalam sensitivitasnya berapa, spesifitasnya berapa, nilai ramal positifnya berapa, nilai ramal negatifnya berapa. Jadi kalau saya tahu tes yang dipakai, tes antigen, karena reagen antigen itu juga banyak. Makin variatif ya dokter ya? Produsennya juga, pabriknya macam-macam juga. Ya.
Sehingga kalau kita tahu berapa nilai ramal positifnya, ya, jadi kita bisa tahu meramalkan, ya, meramalkan kemungkinan, ya, berapa persen dia betul-betul masih COVID kan gitu. Baik. Wah, ini harus benar-benar diperhatikan begitu ya, dokter ya? Iya, Untuk bisa, lebih, dekat lagi begitu, ini kita sudah sampai mana dan mungkin penanganannya yang tepat ini seperti apa ya, dokter ya? Baik, betul Mbak dan untuk Dila. semakin meliterasi lagi masyarakat, Dokter Osman, ini mungkin ada himbauan, dokter untuk masyarakat ini untuk bisa lebih aware lagi nih, dokter, terkait dengan, protokol kesehatan juga, memeriksa diri sendiri, dokter, ataupun bahkan seperti yang dikatakan Dokter Osman tadi ini, menyatakan diri, kalau mengalami positif begitu untuk bisa melindungi yang lain juga, dokter. Mungkin Ya, ada himbauan dari Dokter Osman? ya, yang pertama ini karena ini termasuk mode penularan melalui saluran pernapasan. Yang utama ya, yang utama. Jadi penggunaan masker ini mesti harus ketat, mesti harus disiplin, ya. Jadi penggunaan masker itu yang menjadi alat pelindung utama bagi saya, ya. Jadi itu harus diperhatikan, memakainya harus benar juga, ya. Jangan maskernya itu ditaruh di dagu. Wah, paling sering seperti itu ya, dokter ya? Sedang makan, dokter. Ya. Nah, itu ya, masker itu penting ya. Mhm. Dan kemudian jaga jarak. Jaraknya berapa Mbak Dila? 1 meter begitu, dokter. Hmm. Mbak Dila pernah enggak misalnya di Kaliurang atau di Tawangmangu itu pagi-pagi? Saya Pernah? belum jarang ke sana nih, dokter. Enggak, artinya di tempat-tempat yang dingin itu ya. Oh, Kita bisa baik. melihat orang lain bernapas kan? Dari mulutnya, dari hidungnya itu kan Betul. putih. Ah seperti asap begitu ya, dokter ya? Iya kan? Ah Ya, itulah gampang kita menerangkan itu udara pernapasan kita, Baik, ya. dokter. Nah, seberapa kalau orang orang yang pernah meneliti ada yang mengatakan 1,33 feet ya, kira-kira 1,8 meter gitu. Ya. Mhm. Kalau saya lebih anu lagi, lebih ekstrim lagi jaraknya itu. Apa? Kalau ada orang merokok, kita masih bau, berarti itu masuk ke hidung kita itu kan gitu. Betul, dokter. Bagaimana menerangkannya? Ya ini juga jarak ini juga sulit kan? Mhm. Ya, karena ini juga tergantung arah angin dan sebagainya. Tetapi kira-kira untuk patokan itu ya, saya nggak mengukur, tapi ada yang meneliti itu 3 feet ya, 1,8 meter. Kalau saya secara umum saya mengatakan jaga jarak 2 meter kan gitu. Ya, Untuk nah, jaga-jaganya, dokter ya? ya secara yang mudah diterima. Tetapi kalau mau ekstrim lagi, kalau ada orang merokok kita masih bau, lah itulah artinya jarak itu berapa meter kan gitu. Mhm. Nah, Baik. nah kemudian ini jarak ini yang penting. Jarak ini yang penting. Nah, dulu sekarang itu ada model bukan jabat tangan, tetapi saling menggenggam tetap ditempelkan. Baik. Benar Heeh nggak? heeh. Baik Bagaimana baik itu? Saya baik. sering melihat itu. Itu Heeh. kan jaraknya berapa? Tidak Nah, mhm. kan Baik. dilarang jabat tangan, tetapi mereka tidak jabat tangan, hanya saling menggenggam dan ditempelkan. Mhm Kalau itu saya yakin pasti kurang dari 2 meter. mhm. Ya. Jadi yang penting itu tadi pakai masker, ya, jaga jarak, jaga jarak ini yang menjadi penting sekali, ya, Mhm. ya, nggak boleh jabat tangan ya, tapi terus saling menggenggam, terus ada yang jabat kaki, ada yang jabat siku. Nah ini sama sekali tidak menjaga jarak. Jadi hilang Jaraknya jaraknya, dokter ya? jaraknya Baik. 2 meter. Itu Heeh. yang penting itu.
kalau soal menyapa itu bisa melambaikan tangan, bisa namaste, bisa say hai gitu. Yang penting jangan dikira orang kita itu sombong kan begitu. Tapi jaraknya tetap minimal 2 meter kan gitu. Mhm. Ya. Baik, berarti untuk pakai masker dan juga jaga jarak begitu ya yang terpenting nih Dokter Rosman ya? Itu yang terpenting. Baik. Kemudian yang sering kita nggak menyangka itu penularan itu sering terjadi waktu makan. Mhm. Karena pada waktu makan kita semua buka masker. Betul, dokter. Apalagi kita makan bersama dengan keluarga gitu, udah merasa aman semua. Padahal ada salah satu anggota keluarga yang tadi kontak kan gitu. Nah, jadi ya itu jaga jarak. Kalau pas makan bersama ya tetap jaga jarak. Ya karena buka masker kan. Oh, Ya, berarti tetap harus 24 jam begitu ya, dokter ya? iya, iya. Baik, baik, oke dokter. Mhm, Yang baik. itu yang utama ya. Selanjutnya kebersihan ya apa kebersihan diri ya cuci tangan dan sebagainya itu ya perlu dilakukan ya perlu Mhm. dilakukan Baik, 3 ya poin. olahraga ya olahraga Baik. tetap ya olahraga supaya ini nafas kita itu terlatih gitu loh. Tidak rendah tadi begitu ya, seperti hipoksia tadi, dokter? Ya fungsi paru kita itu bagus gitu loh. Seandainya ada virus dikit-dikit udah ikut keluar dari waktu kita terengah-engah itu. Baik, berarti untuk 30 menit ya lari, 30 menit lari ya. baik, lari 30 menit, pakai masker, jaga Oh, jarak begitu, dokter ya? Yang enggak, perlu kalau ditekankan. saya kalau pas lari, saya itu larinya itu di tepi sawah itu, jadi nggak ada orang, nggak pakai masker saya. Baik, baik dokter itu tadi untuk poin-poinnya semoga bisa, diterapkan begitu ya oleh sahabat MK setelah, menyimak perbincangan kali ini. Terima kasih nih Dokter Osman, dalam kesempatan kali ini. Selamat berkarya lagi nih dokter, selamat meliterasi kembali masyarakat di tengah pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.